Bayangkan, seorang CEO super kaya yang sudah 10 tahun mencari putri kecilnya yang hilang. Hingga suatu hari, di tengah hiruk-pikuk jalanan, matanya terpaku pada seorang pengemis lusuh. Di leher gadis itu tergantung sebuah liontin yang persis sama dengan milik anaknya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau justru takdir yang mempertemukan kembali? Dan apa yang akan terjadi ketika rahasia besar itu terbongkar? Kalau kamu penasaran dan nggak mau ketinggalan kelanjutannya, pastikan tekan tombol subscribe sekarang juga, karena cerita ini akan membuka lembar demi lembar misteri yang bikin hati bergetar. Pagi itu kota masih basah oleh sisa hujan semalam. Arman Prasetya berdiri di depan jendela kantornya yang tinggi, menatap gedung-gedung yang seperti tak pernah tidur. Ia sukses, ia berkuasa. Namun di balik jas rapi dan dasi mahal, ada ruang kosong yang tak pernah terisi. 10 tahun. Itulah jarak antara dirinya dan tawa kecil putrinya, Nadia, yang menghilang di sebuah sore yang tak pernah ia maafkan. Telepon berdering, asisten melapor tentang rapat, tentang angka, tentang peluang baru. Arman mengangguk, tapi pikirannya melayang ke sebuah foto kecil di meja. Senyum Nadia. Liontin berbentuk hati yang selalu menempel di leher mungilnya. Janji yang tak sempat ditepati. Pulang cepat. Makan malam bersama. Janji yang terkubur oleh kesibukan dan sesal. Siang hari, Arman memutuskan turun sendiri ke lapangan. Ia ingin melihat toko barunya di kawasan padat, ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Sopir membuka pintu, jalanan macet, klakson bersahut-sahutan. Arman melangkah keluar, hujan tipis turun lagi menitik pelan di bahu jasnya. Orang-orang menepi memberi jalan. Nama Arman bukan sekadar nama. Ia legenda hidup di dunia retail. Di sudut trotoar, seorang gadis duduk memeluk lutut. Pakaian lusuh. Rambut kusut. Matanya lelah namun tidak padam. Di tangannya ada kaleng bekas. Orang lewat, sebagian menoleh, sebagian cepat-cepat pura-pura tidak melihat. Arman berhenti. Ada sesuatu pada tatapan itu yang menahannya. Ia merogoh saku, hendak memberi. Gadis itu mengangkat wajah, saat itulah waktu seperti melambat. Di leher gadis itu tergantung sebuah liontin berbentuk hati, bentuknya sama, ukirannya sama, bahkan goresan tipis di sisi kanannya sama persis. Jantung Arman berdetak tidak beraturan. Seakan masa lalu menarik kerahnya dan memaksanya melihat lurus ke luka lama. Liontin itu tidak sekadar perhiasan. Itu adalah janji kecil antara ayah dan anak. Itu adalah pulang. Arman menelan ludah. Ia menyebutkan, namanya pelan. Gadis itu mengangguk ragu, suaranya serak. Namanya Maya. Ia tidak tahu siapa pembuat liontin. Tidak ingat kapan tepatnya benda itu menempel di lehernya. Yang ia tahu, seorang nenek pemulung pernah berkata, liontin itu melindunginya saat demam tinggi. Arman merasakan sesuatu yang lama, hilang. Harapan. Harapan yang menakutkan. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Sopir mendekat, khawatir. Asisten mengisyaratkan jadwal yang mepet. Arman mengabaikan semuanya. Ia menawarkan makan siang. Maya menatap lama, bingung antara percaya dan takut. Pada akhirnya ia berdiri juga. Langkahnya pelan, seakan setiap meter menuntut keberanian yang selama ini ia simpan untuk bertahan hidup. Mereka memasuki warung sederhana. Bukan restoran mewah, bukan ruang rapat dingin. Hanya meja kayu, aroma sop hangat, dan suara sendok yang saling beradu. Arman meminta Maya makan dulu. Maya ragu. Lapar menang. Suapan pertama membuat pipinya memerah oleh rasa hangat yang jarang ia temui. Arman mengamati liontin itu dari kejauhan. Hatinya naik turun seperti ombak yang lama menahan badai. Arman bertanya tentang masa kecil. Maya menjawab sepotong-sepotong. Terminal bus, hujan deras, tangan yang menggigil. Seorang nenek yang memungutnya dan memanggilnya rezeki dari langit. Tidak ada akta, tidak ada foto lama. Yang ada hanyalah malam-malam panjang dan doa-doa yang seringkali terdengar seperti angin.
Arman mendengar setiap kata dan merasakan sesuatu yang tak berani ia sebut. Apakah mungkin usai makan, Arman mengeluarkan kartu namanya? Jika Maya butuh bantuan, ia bisa datang ke kantor. Maya mengangguk, tapi matanya gelisah. Dunia orang kaya selalu terasa seperti ruangan yang terlalu dingin. Ia pamit. Arman berdiri ingin menahan, namun bibirnya keluh. Ia hanya sempat berkata jaga liontin itu baik-baik. Maya menatap liontin di dadanya, seolah baru sadar betapa beratnya benda kecil itu. Sore menurun, di bawah jembatan layang Maya duduk, memeluk lutut, menatap kilau lampu kota yang seperti bintang jatuh. Ia memegang liontin itu, mengusap ukiran yang sudah menemaninya sedari kecil. Di kejauhan, terdengar suara gerobak dan canda seorang pemuda penjual sate keliling. Raka. Ia sering lewat, sering menawarkan sisa sate yang masih layak makan dengan senyum yang tidak menghakimi. Malam ini, ia kembali berhenti. Mereka ngobrol ringan, tentang hujan, tentang langit yang tidak bisa dipaksa cerah. Maya bercerita singkat tentang pertemuannya dengan pria kaya yang wajahnya seperti pernah ia lihat di billboard. Raka tertawa kecil, tidak menertawakan, tapi menenangkan. Dunia ini kadang lucu, katanya. Yang lapar memberi, yang kenyang abai. Maya ikut tertawa, lalu diam. Ada beban baru yang tidak ia mengerti. Di tempat lain, Arman berdiri di depan lemari, besi kecil di rumahnya. Ia mengambil kotak beludru yang tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Di dalamnya terbaring sebuah liontin kembar, bentuk hati, ukiran halus, goresan tipis di sisi kanan. Ia memegangnya dengan tangan yang bergetar. Dua liontin, dua hati yang seharusnya tidak pernah berpisah. Malam semakin larut, hujan mereda. Arman memanggil asistennya. Suaranya pelan namun tegas. Ia ingin mencari tahu tentang Maya. Bukan sebagai proyek, bukan sebagai berita, sebagai manusia yang mungkin memegang potongan paling penting dari hidupnya. Asisten mengangguk, menahan tanya. Arman menutup telepon, menatap foto Nadia sekali lagi. Matanya lembab, tapi kali ini ada cahaya yang berbeda. Maya berbaring di tikar, tipis di sudut kolong jembatan. Ia menatap langit yang kembali hitam. Di telinganya masih terngiang ucapan singkat pria itu. Jaga liontin itu baik-baik. Ia menggenggamnya erat. Entah kenapa, malam ini liontin itu terasa lebih hangat dari biasanya. Seperti ada tangan yang akhirnya berani mengulurkan diri melewati jarak yang panjang. Di kejauhan sirine melintas. Kota terus bergerak. Orang-orang terus mengejar. Namun di dua tempat yang jauh, dua hati yang pernah tercerabut dari akarnya berdenyut pada irama yang sama. Arman menutup mata, memeluk kotak beludru. Maya memeluk liontin yang melekat di dadanya. Keduanya tidak tahu, esok hari akan mengganti takut menjadi tanya, dan tanya menjadi nyala. Saat fajar menyentuh ujung gedung, keputusan sudah dibuat. Arman akan menemuinya lagi. Ia tidak ingin menunggu takdir bekerja sendirian. Sementara itu, Maya bertekad mencari kerja serabutan yang lebih layak. Ia ingin berhenti bersembunyi dari omongan orang. Ia ingin hidupnya bergerak, meski satu langkah kecil saja. Dan di persimpangan jalan yang hanya dikenal para pejalan kaki, takdir sudah menaruh tanda. Sebuah pertemuan kedua. Sebuah kesalahan kecil yang akan menjadi pintu besar. Hari ini belum, mengatakannya dengan suara lantang. Namun hati yang lama menunggu selalu tahu, ketika satu cerita akhirnya menemukan jalan pulang. Pagi berikutnya, Arman menatap dua liontin kembar di telapak tangannya. Satu di rumahnya, satu di leher gadis yang dipanggil Maya. Ada rasa takut bila harapan ini salah, tetapi ia lebih takut membiarkan harapan itu lewat begitu saja. Ia menelpon asisten. Hanya satu pesan. Cari Maya dengan cara halus. Jangan menekan siapapun. Di kantor, rapat berjalan, tetapi hatinya tinggal di trotoar kemarin. Di kolong jembatan, Maya bangun lebih cepat dari biasanya. Malam tadi ia berjanji, pada diri sendiri hari ini ia mencari kerja apapun yang halal.
Raka lewat mendorong gerobak sate. Ia memberi semangat, menawarkan Maya membantu menyiapkan bumbu di pasar malam. Mata Maya berbinar. Ia ingin berhenti merasa tak terlihat. Menjelang siang, Maya memberanikan diri masuk ke area food court kecil dekat stasiun. Ia meminta pekerjaan pada pengelola. Satpam menatap dari ujung kaki sampai kepala, lalu menggeleng. Kata-kata yang dingin terasa lebih tajam dari hujan. Beberapa orang tertawa kecil. Maya menunduk, memegang liontin di dadanya seperti memegang sumbu keberanian yang tipis. Arman kebetulan memeriksa kios barunya di gedung yang sama. Dari kejauhan, ia melihat kerumunan kecil dan wajah Maya yang memerah. Ia melangkah mendekat, tenang, tidak meninggikan suara. Pengelola kaget menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Arman hanya berkata, semua orang berhak pada kesempatan. Ia memesan jasa bersih-bersih tambahan untuk kiosnya dan meminta Maya dicoba hari itu juga. Tidak ada ancaman, hanya permintaan yang membuat orang tak mampu menolak. Maya ragu, tetapi ia menerima kain pel dan seragam sederhana. Tangan yang terbiasa menahan dingin kini memegang pekerjaan pertama setelah sekian lama. Raka datang membawa termos teh, senyumnya hangat, seolah berkata, lihat, dunia tidak selalu menutup pintu. Maya bekerja hati-hati, tidak ingin mengecewakan siapapun. Arman berdiri jauh, berpura-pura mengecek etalase, namun sebenarnya ia menghafal setiap gerak yang terasa familiar entah dari mana. Saat istirahat, Maya duduk di bangku luar menatap jalan yang ramai. Arman mendekat dengan 2 roti hangat. Mereka berbicara pelan, tentang nenek pemulung yang sedang batuk lama, tentang malam-malam penuh angin. Arman menawarkan bantuan klinik melalui orangnya tanpa menyebut nama. Maya ingin menolak, tapi kali ini ia memilih percaya pada kebaikan yang datang tanpa syarat. Sebelum berpisah, Arman meminta izin memotret liontin itu hanya untuk dicocokkan dengan arsip pembuatnya. Maya mengangguk. Kamera ponsel menangkap kilau kecil pada ukiran sisi kanan. Arman merasa dadanya sesak oleh kenangan yang menyerbu seperti arus deras. Senja turun. Maya kembali bekerja hingga kios tutup. Ia pulang membawa seragam yang dilipat rapi dan secercah harga diri yang baru tumbuh. Di rumah, Arman meletakkan foto liontin di samping kotak beludru. Ponselnya bergetar. Asisten mengirim pesan singkat. Ada catatan lama dari terminal tentang seorang anak perempuan yang ditemukan di malam hujan di tanggal yang sama saat Nadia menghilang. Arman memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, kata pulang terasa mungkin. Pagi itu, Arman kembali ke terminal lama yang sudah jarang ia kunjungi. Hujan tipis membuat aspal berkilau. Di pos kecil, seorang petugas tua sedang menyapu. Namanya Pak Surya. Saat Arman menyebut tanggal yang ia simpan di kepala selama 10 tahun, wajah Pak Surya berubah pelan. Ia masih ingat malam hujan ketika seorang nenek pemulung membawa anak perempuan demam tinggi yang memegang liontin kecil. Anak itu tidak bicara banyak, hanya menggenggam benda di lehernya seperti takut hilang. Kata-kata itu membuat dada Arman menghangat dan perih sekaligus. Siang hari, Arman mendatangi toko perhiasan tua di Gang Pecinan. Bau kayu dan logam memenuhi ruangan. Pemiliknya, Bu Ratih, memeriksa foto liontin di ponsel Arman, lalu mengambil buku catatan tebal. Ia menarik satu halaman yang menguning. 10 tahun lalu, ia membuat 2 liontin hati kembar untuk seorang pelanggan bernama Arman. Hanya 2, tidak pernah ada salinan. Arman mengangguk pelan, seperti seseorang yang akhirnya mendengar jawaban yang lama ditunggu. Di sisi lain kota, Maya menjalani hari pertamanya sebagai petugas kebersihan dengan hati-hati. Ia menyapu lantai food court, memel di sudut-sudut, dan sesekali mencuri napas lega setiap kali pekerja kios tersenyum. Saat sore, seorang bocah kecil batuk-batuk tersedak di dekat meja. Orang-orang panik. Maya berlari, menepuk punggung bocah itu sambil menenangkan ibunya dengan suara lembut. Beberapa detik yang tegang terasa sangat panjang, sampai akhirnya si bocah memuntahkan serpihan makanan dan menangis keras, tepuk tangan pecah. Ada yang merekam. Ada yang berterima kasih sambil memeluk. Maya hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca.
Karena lega, Raka datang belakangan membawa termos teh. Ia tertawa kecil melihat Maya berdiri kikuk disalami banyak orang. Ia bilang, kadang kebaikan paling besar muncul dari tangan yang merasa kecil. Maya menatap liontinnya sebentar. Untuk pertama kali, hari itu terasa seperti membuka pintu. Menjelang malam, seorang perawat dari klinik yang ditunjuk orang Arman memeriksa nenek pemulung. Obat dibagikan, jadwal kontrol ditetapkan. Nenek itu berdoa pelan, menyebut nama orang baik yang tidak mereka kenal. Maya terdiam lama. Ia tahu bantuan itu datang karena pria berkemeja rapi yang menatapnya tanpa menghakimi. Arman menunggu di luar klinik. Ketika Maya keluar, ia hanya mengucap syukur dan terima kasih yang berulang. Arman tidak minta balasan apapun. Ia hanya bertanya, bolehkah besok mereka bertemu sebentar, ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Maya mengangguk, meski hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Dari seberang jalan, seseorang memotret diam-diam. Mobil hitam berhenti sebentar, lalu melaju perlahan. Arman tidak menyadari. Ia memandang Maya seperti ayah yang berdiri di depan pintu rumah setelah perjalanan sangat jauh. Malam itu, di dalam kamar yang sunyi, ia meletakkan nota perhiasan di samping kotak beludru. Semua petunjuk mengarah pada satu titik. Esok, ia akan berani menyebut harapan itu dengan nama. Pagi itu, video Maya menyelamatkan bocah di food court. Tersebar kemana-mana. Komentar memuji keberaniannya. Pengelola yang kemarin menolak, kini memintanya kerja harian dengan bayaran layak. Maya tersenyum kecil, seperti seseorang yang baru belajar berdiri tegak. Raka datang membawa roti pisang, bilang rezeki suka datang pelan tapi pasti. Di kantor pusat, Arman memandangi nota perhiasan dan foto liontin di ponselnya. Ia meminta asisten mengatur pertemuan di taman kecil dekat stasiun, tempat yang tidak membuat Maya merasa terpojok. Hatinya waspada, tapi ada harapan yang tidak bisa lagi ia tutupi. Di sisi lain, Dimas, sepupu Arman yang lama mengincar posisi puncak, menerima kiriman foto Arman bersama Maya di depan klinik. Senyumnya miring. Ia menyuruh 2 orang menyelidiki. Katanya, jaga-jaga sebelum gosip merusak reputasi keluarga. Tapi mata mereka bukan mata penjaga, melainkan pemburu. Sore hari, saat Maya beres-beres di lorong belakang, 2 pria itu mendekat. Nada mereka manis, menawarkan pekerjaan lebih baik. Lalu satu dari mereka menunjuk liontin di leher Maya, meminta dipinjam sebentar untuk difoto. Maya mundur selangkah. Tangan kasar menyambar, hampir merobek tali. Raka muncul dan berdiri di depan Maya, menahan dorongan mereka dengan tubuhnya. Keributan kecil pecah, orang-orang keluar, kedua pria itu kabur sebelum satpam datang. Maya terduduk, napasnya patah-patah, jemarinya gemetar memegang liontin yang nyaris putus. Arman yang baru tiba melihat adegan sisa-sisa kepanikan itu. Ia menunduk sejajar mata Maya, suaranya rendah dan hangat. Ia minta maaf karena dunia orang dewasa seringkali bising dan tak adil. Maya mengangguk pelan. Arman lalu berkata jujur tentang putrinya yang hilang, tentang liontin kembar, tentang kemungkinan yang menakutkan sekaligus menguatkan. Maya terdiam lama, seperti menimbang berat kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali. Mereka berjalan ke toko perhiasan lama. Bu Ratih memeriksa liontin Maya langsung, membandingkannya dengan catatannya dulu. Ia menunjukkan ukiran halus di sisi kanan yang sama, dan garis kecil di bagian dalam kait yang hanya ada pada 2 liontin pesanan Arman. Tidak ada salinan. Maya menelan air liur, merasakan hangat yang aneh di dada, antara percaya dan takut. Arman tidak memaksa. Ia hanya meminta izin melakukan pemeriksaan lebih rapi di hari berikutnya, termasuk mengecek arsip lama terminal. Maya mengangguk asal syaratnya 1. Nenek pemulung harus baik-baik. Arman berjanji. Saat mereka keluar dari gang pecinan, sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan. 2 lensa kamera mengintai dari balik kaca. Kilat kecil menyala, lalu padam. Arman merasakan pandangan asing, menempel di punggungnya. Ia menoleh sebentar, lalu memutuskan menggiring Maya dan Raka ke halte yang ramai, tidak memberi celah pada bayangan. Malam turun.
Di rumah, Arman menutup kotak beludru dan memikirkan langkah esok. Di kolong jembatan, Maya menatap langit gelap sambil menggenggam liontin yang tali barunya sudah diganti Raka. Di suatu tempat, Dimas menyusun rencana, bermain dengan kata reputasi sambil tersenyum tipis. Angin malam membawa satu pesan yang sama ke tiga hati yang berbeda. Besok, segala sesuatu akan bergerak lebih cepat. Pagi itu kantor Arman ramai oleh dua kabar. Video Maya yang menyelamatkan bocah makin viral, tapi bersamaan muncul gosip miring. Pengemis dekat dengan bos kaya seolah ada skandal. Arman menatap layar lalu berkata pada timnya dengan tenang, "Cukup klarifikasi bahwa perusahaan sedang memperluas program sosial, jangan serang siapapun." Ia tahu gosip hanya bisa dikalahkan oleh keteguhan. Di sisi lain, Maya mengantar nenek pemulung, kontrol ke klinik. Tekanan darahnya membaik, obat teratur, dan ada kartu pasien sederhana agar mereka mudah ditangani. Maya mengucap terima kasih berkali-kali, memeluk nenek dengan hati lega. Raka menunggu di luar sambil menyiapkan teh hangat, candanya ringan, membuat suasana tidak lagi menakutkan. Siang hari, Arman mengajak Maya bertemu di terminal lama. Pak Surya, petugas tua, menyambut mereka di pos kecil. Ia membuka buku catatan yang sudah menguning. Di halaman tanggal hujan 10 tahun lalu, tertulis singkat, seorang nenek membawa anak perempuan demam, memegang liontin, dititipkan sebentar di pos. Di dalam lipatan buku, Pak Surya menyimpan sobekan karcis bus malam dengan cap jam yang sama. Ia bilang, entah kenapa ia tak pernah tega membuangnya. Arman memegang karcis itu seperti memegang sisa waktu yang hampir hilang. Maya diam, hanya memainkan ujung liontin. Kata-kata tidak banyak, namun matanya menyerap setiap detail. Rasa takutnya tidak hilang, tapi untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian menghadapi masa lalu yang kabur. Sementara itu, di tempat lain, Dimas duduk di kafe gelap, bertemu seseorang dari laboratorium. Ia tidak menyebut nama, hanya titip, pesan samar. Kalau nanti ada pemeriksaan yang berkaitan dengan keluarga, kabari saya dulu. Senyumnya tipis, seperti orang yang sudah menulis akhir sebelum cerita benar-benar dimulai. Menjelang sore, dua orang wartawan liar menghampiri Maya di dekat stasiun, memaksa meminta cerita dengan iming-iming uang. Raka berdiri di depan, menahan, dengan sopan tapi tegas. Satpam datang membubarkan. Maya gemetar, memeluk liontin yang hampir tertarik. Beberapa penumpang menatap iba, sebagian lain merekam dari jauh. Arman muncul beberapa menit kemudian. Ia tidak marah, hanya mengajak Maya dan nenek pindah sementara ke rumah singgah milik yayasan agar tenang dan mudah dipantau dokter. Maya menatap Raka. Raka mengangguk, bilang keamanan lebih penting, ia akan sering menjenguk. Maya setuju dengan satu syarat sederhana. Ia tetap boleh bekerja harian, tidak ingin hidupnya hanya menunggu. Malam hari, Arman duduk di meja kerja, meletakkan sobekan karcis di samping kotak beludru. Di luar jendela, lampu kota berpendar seperti titik-titik harapan. Di ranjang rumah singgah, Maya memeluk nenek yang sudah tertidur, mengulang pelan tanggal di buku Pak Surya, mencoba mengikatnya pada ingatan samar yang datang seperti kilat, dan di satu sudut kota, Dimas menatap layar ponselnya yang dipenuhi foto-foto dari kejauhan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, besok akan lebih ramai. Besok ia akan menguji seberapa teguh hati orang-orang yang baru belajar percaya. Pagi di rumah singgah terasa lebih tenang. Udara wangi sabun, ranjang bersih, dan suara burung dari pepohonan kecil di halaman. Maya bangun sebelum matahari penuh, mengecek napas nenek yang kini lebih teratur. Ia merapikan selimut, lalu memegang liontin seperti biasa, merasakan hangat yang membuatnya berani. Di kantor, Arman menatap jadwal yang padat, lalu menutup laptop. Ia memilih satu hal, menuntaskan pertanyaan yang menahan napasnya selama bertahun-tahun.
Ia menghubungi Maya, menawarkan pertemuan singkat di taman yang sama. Saat bertemu, Arman bicara pelan, tidak memaksa. Ia bilang ada satu cara paling jujur untuk menjawab keraguan, pemeriksaan DNA. Hanya jika Maya mau. Maya terdiam lama, menatap rumput basah. Ia ingin hidupnya tidak lagi berputar di antara gosip dan rasa takut. Ia mengangguk. Raka yang datang belakangan menepuk bahu, berkata jawaban yang jelas akan membuat langkah lebih tegap. Arman mengatur tes di laboratorium yang biasa menangani urusan keluarga. Mobil tidak berhenti di depan, mereka masuk lewat pintu samping agar tidak mengundang kamera. Petugas mengambil sampel dengan hati-hati. Maya duduk tegak, memegang ujung kursi seperti memegang keberanian. Arman menunggu di luar, jantungnya berdetak seperti drum yang tak sabar. Setelah selesai, Maya keluar, menatap Arman. Tidak ada kata-kata besar, hanya anggukan kecil yang berarti terima kasih. Sementara itu, di kafe gelap, Dimas kembali bertemu orang yang sama. Ia tidak menyebut nama, hanya menyelipkan kartu. Bila ada pemeriksaan yang menyangkut keluarga, kabari dulu. Nada suaranya datar tapi matanya dingin. Ia menyebut kata reputasi dan stabilitas perusahaan seakan kebenaran boleh dinegosiasikan. Orang itu mengangguk, tergoda janji yang tidak diucapkan terang-terangan. Siang menjelang sore, Maya kembali bekerja beberapa jam di food court. Beberapa orang menyapa, ada yang ingin foto, ada yang berbisik-bisik. Maya memilih tersenyum dan sibuk. Raka datang membawa nasi bungkus, mereka makan di bangku dekat pintu darurat. Raka bicara tentang dagangan malam ini, tentang rencana menabung untuk gerobak baru. Maya menatapnya, merasa dunia yang keras sedikit melunak. Di rumah, Arman membuka kotak beludru sebentar, lalu menutupnya lagi. Ia tidak ingin mendahului apapun, tidak ingin menuduh nasib. Ia hanya bersiap untuk dua kemungkinan, memeluk atau melepaskan. Keduanya sama-sama membutuhkan keberanian. Malam turun. Rumah singgah semakin sepi. Nenek tertidur cepat, kelelahan habis kontrol. Maya duduk di tepi jendela memandang lampu jalan yang kuning redup. Ia mengulang dalam hati, apapun hasilnya, ia ingin tetap bekerja, tetap berdiri di kakinya sendiri. Liontin itu menyentuh kulitnya seperti mengirim isyarat yang tidak bisa diurai kata. Di tempat lain, layar ponsel Dimas menyala. Satu pesan singkat dari nomor tak bernama masuk. Besok saya kabari. Dimas menyandarkan tubuh, tersenyum samar. Di balik senyum itu, ada skenario yang ingin ia paksakan pada hidup orang lain. Malam merapat, kota menutup kelopak matanya. Dan di antara dua hati yang lama menunggu, ada jeda hening sebelum jawaban. Jeda yang kadang lebih keras dari kabar itu sendiri. Besok sesuatu akan bergerak. Besok satu pintu akan terkuak meski ada tangan mencoba menahannya dari sisi lain. Pagi di rumah singgah terasa damai. Nenek tidur lebih pulas, Maya menyiapkan sarapan sederhana sambil menatap liontin yang selalu ia pegang sebelum beraktivitas. Ia berjanji pada diri sendiri untuk bekerja lebih rajin hari ini. Di sisi lain kota, Arman menutup mata sejenak sebelum berangkat, menenangkan hati yang gelisah oleh penantian hasil laboratorium. Di food court, Maya menerima kartu kerja harian. Pengelola yang dulu menolak kini memuji ketelatenannya. Seorang anak kecil yang pernah ditolong ibunya menghampiri, memberikan selembar gambar krayon. Perempuan berambut di bawah hujan memegang hati kecil. Maya tersenyum, menahan haru yang datang. Tanpa aba-aba, Raka muncul membawa termos teh. Mereka duduk di bangku belakang, membahas rencana menabung untuk gerobak baru. Maya bilang ingin belajar meracik bumbu. Raka menimpali bahwa ia sudah menyiapkan buku catatan resep. Percakapan ringan itu membuat hari terasa lebih ringan dari biasanya. Arman datang diam-diam memeriksa kios. Ia tidak ingin membuat Maya canggung, namun dari jarak aman, ia memperhatikan. Tiba-tiba gelas jatuh di meja pengunjung, pecah, anak kecil kaget dan hampir menangis. Maya spontan mendekat, mengusap bahu si anak sambil menggumamkan lagu Nina Bobo yang lembut, nada sederhana yang menenangkan. Arman merapat setapak, wajahnya berubah.
Itu lagu yang dulu ia ciptakan sendiri untuk menidurkan Nadia, melodi yang tidak pernah ia bagikan pada siapapun. Selesai menghibur, Maya kembali bekerja. Arman menyapanya di lorong sepi, menawarkan plester karena jari Maya tergores kaca. Saat menempelkan plester, ia bertanya pelan tentang lagu itu. Maya mengerjap, mengaku tidak tahu dari mana hafalannya datang, seolah melodi itu sudah lama tinggal di dirinya. Arman menahan napas. Ada rasa hangat yang ia kenal, sekaligus takut yang ia pahami. Sore, Dimas duduk di kafe gelap bertemu orang laboratorium. Ia meminta semua hasil dikirim dulu ke alamat kantornya dengan alasan keamanan keluarga. Nada suaranya halus, tapi tekanannya tajam. Orang itu ragu sepersekian detik, lalu mengangguk setelah menerima amplop tebal. Dimas menatap keluar jendela, yakin sudah memegang kendali atas cerita yang bukan miliknya. Menjelang malam, Arman mengantar Maya hingga gerbang rumah singgah. Ia hanya berkata singkat, apapun hasilnya ia ingin Maya tetap merasa aman. Maya mengangguk, mengucapkan terima kasih atas pemeriksaan nenek yang kini lebih teratur. Raka berpamitan, berjanji membawa kuah sate lebih banyak besok. Di mobil, ponsel, Arman bergetar. Sebuah email otomatis dari laboratorium masuk. Konfirmasi perubahan alamat penerima hasil pemeriksaan sesuai permintaan Dimas Prasetya. Dahi Arman berkerut. Ia menatap layar lama, kemudian menekan nomor asistennya. Suaranya tenang namun tegas. Pastikan rantai dokumen kembali ke jalur yang benar, tidak ada yang melewati saya. Asisten menjawab siap. Malam itu, Maya memeluk Liontin sambil memejamkan mata. Arman duduk di ruang kerja memandangi kotak beludru yang belum ia buka. Di suatu tempat, Dimas tersenyum tipis pada gelapnya kaca. Kotak kembali sunyi, tetapi di bawah sunyi itu, sesuatu mulai menggeser arah. Besok, harapan dan niat jahat akan bertemu di persimpangan yang sama. Pagi itu, Arman berangkat lebih awal. Email aneh tentang perubahan alamat hasil tes masih mengganggu kepalanya. Ia meminta asisten menyiapkan mobil tanpa sopir tambahan dan menuju laboratorium lewat pintu belakang. Petugas resepsionis kaget melihatnya. Tapi Arman hanya berkata singkat, "Hasil dikirimkan langsung ke saya, diserahkan di tempat ini sekarang." Di ruangan kecil, kepala lab memeriksa berkas. Ia terlihat ragu sesaat, seolah sedang menimbang beban yang tak terlihat. Arman menatap lurus, tidak marah, hanya tegas. Ia menjelaskan tentang email yang mencurigakan dan meminta salinan disegel di depan mata. Kepala lab akhirnya mengangguk. Sampel dicocokkan ulang, berkas dicetak, amplop disegel dengan stempel basah. Arman menandatangani bukti penerimaan dan menyimpannya di saku jas. Di kafe gelap, Dimas menunggu pesan. Ponselnya bergetar. Satu file hasil pemeriksaan masuk dari orang suruhannya. Tidak cocok. Ia tersenyum puas. File itu segera diteruskan ke alamat Arman dengan nama pengirim yang disamarkan menyerupai domain laboratorium. Beberapa menit kemudian, ia kirim versi yang sama ke seorang wartawan gosip. Menambahkan bumbu cerita tentang pengemis yang memerah simpati. Ia merasa bab ini sudah selesai. Sementara itu, Maya menyapu lantai food court dengan hati lebih ringan. Nenek di rumah singgah tertidur pulas setelah sarapan bubur. Raka datang membawa roti, lalu pergi lagi berdagang. Siang menjelang, dua ibu-ibu memuji Maya karena selalu ramah. Maya menunduk malu, merasakan hari yang jujur-jujur saja. Di kantor, asisten Arman menerima email hasil yang terlihat resmi, tidak cocok. Ia mengecek domain sekilas, tampak benar dan hampir meneruskan ke Arman. Namun panggilan masuk memotong. Arman meminta ruang rapat kosong sekarang juga. Beberapa menit kemudian, Arman tiba, duduk, lalu meletakkan amplop bersegel di meja. Ia membuka perlahan. Tulisan singkat di halaman pertama membuat dadanya menegang. Hasil, cocok sebagai hubungan ayah-anak dengan probabilitas yang sangat tinggi. Asisten, tercekat. Arman menatapnya, lalu menunjukkan email palsu yang baru saja masuk ke komputernya. Tidak cocok, dua hasil, dua arah.
Arman menenangkan napas, meminta asisten memverifikasi domain teknis laboratorium, menelpon kepala lab di speaker. Suara di seberang membenarkan, hanya ada satu paket resmi yang diserahkan langsung kepada Arman, tidak ada pengiriman email. Arman menutup telepon, matanya mengeras. Ia tidak menyebut nama, tetapi hatinya tahu siapa yang bermain di balik layar. Sore Maya menerima pesan singkat dari Arman. "Terima kasih sudah berani, malam ini saya ingin bicara baik-baik." Maya menatap layar lama, merasakan sesuatu bergetar di dada. Beberapa menit kemudian, gosip di akun abal-abal mulai meledak, hasil tidak cocok. Komentar bermunculan, sebagian kejam. Maya menggigit bibir menatap Liontin, hampir percaya bahwa kebahagiaan memang tidak untuknya. Telepon berdering lagi. Arman meminta Maya menunggu di rumah singgah. Jangan kemana-mana, ia akan datang. Suaranya tenang namun hangat, seperti seseorang yang akhirnya memegang kebenaran dengan tangan sendiri. Malam turun pelan. Di parkiran gelap, Dimas menatap layar gosip dan tersenyum. Di jalan yang sama, mobil Arman melaju tanpa ragu. Di kamar sederhana itu, Maya duduk memeluk lutut. Ketika pintu diketuk, dunia seakan menahan napas. Arman masuk, membawa satu amplop bersegel yang masih basah bekas tempel. Dan di antara dua orang yang selama ini diikat jarak, satu kata akhirnya berdiri di ambang bibir. Pulang. Pintu kamar rumah singgah terbuka pelan. Arman duduk di kursi plastik, meletakkan amplop bersegel di pangkuannya. Mata Maya bergetar, seperti menahan badai yang tak punya kata. Arman menghela napas, lalu membuka segel di hadapan Maya. Di halaman pertama, ada kalimat pendek yang mengubah arah bertahun-tahun penantian. Hasil cocok sebagai ayah dan anak dengan probabilitas sangat tinggi. Maya menutup mulutnya, air mata tumpah pelan, bukan karena sedih, tetapi karena sesuatu yang lama dicari. Akhirnya punya nama. Arman tidak langsung memanggilnya Nadia. Ia berkata lembut bahwa Maya tetaplah Maya, nama yang menolongnya bertahan hidup. Jika suatu hari ia ingin memeluk lagi nama lamanya, itu haknya sendiri. Maya berbisik, suaranya pecah, "Bolehkah memanggil ayah?" Arman mengangguk, lalu menunduk agar ketinggian dunia tidak menindih gadis yang baru menemukan rumah. Nenek terbangun, batuk kecil. Maya memegang tangan keriput itu, menceritakan singkat apa yang terjadi. Nenek tersenyum lega, seakan sebuah beban yang disimpannya di bawah bantal akhirnya boleh diletakkan. Ia berkata masih menyimpan sobekan kain kecil dari baju anak itu malam hujan di terminal, kain dengan huruf N yang kabur. Maya meraba tas lusuhnya, mengeluarkan potongan kain tipis berwarna pudar. Arman memegangnya, mengingat dres ulang tahun ke-6, huruf bordir yang dulu ia pesan terburu-buru. Dunia seakan berputar kembali ke tempat yang benar. Ketukan pelan di pintu. Raka berdiri dengan termos sup, hendak pamit cepat. Melihat mata Maya, ia paham tanpa perlu cerita panjang. Ia menunduk hormat pada Arman, duduk di tepi ranjang saat diminta. Arman mengucapkan terima kasih karena Raka menjaga Maya ketika orang lain memilih menilai. Raka tersenyum kecil, ia hanya melakukan hal yang seharusnya. Di ponsel Maya, gosip yang mengatakan hasil tidak cocok semakin ramai. Komentar menyakitkan berloncatan seperti batu yang dilempar acak. Maya menunduk. Arman mengangkat wajahnya dengan tatapan tenang. Ia berkata kebenaran tidak berteriak, ia berdiri. Amplop bersegel ia foto, ia kirim ke pengacara dan kepala lab, bukan untuk perang, tetapi untuk memastikan jejaknya jelas. Ia berjanji melindungi Maya dan nenek dari kebisingan yang tak perlu. Malam merapat. Mereka makan sup panas bersama, sederhana namun mengikat. Arman bercerita tentang lagu Nina Bobo yang dulu ia gubah sendiri. Maya menyambung melodi itu tanpa sadar, tepat di bagian yang selalu membuat Nadia kecil tertawa. Arman menutup mata sejenak, membiarkan waktu memeluknya balik. Sebelum pamit, Arman meminta izin mengajak Maya besok ke tempat kecil di pinggir kota. Taman bermain yang pernah menjadi langit favorit seorang anak.
Maya mengangguk, menatap liontin yang kini terasa lebih ringan. Raka berjanji mengantar hingga gerbang, nenek sudah terlelap dengan napas teratur. Di tempat lain, Dimas menatap layar ponselnya yang dipenuhi kabar palsu yang baru saja ia sebarkan. Ia tidak tahu bahwa segel resmi sudah berada di tangan yang benar. Ia hanya tersenyum pada gelap, yakin masih memegang tali cerita. Di luar jendela rumah singgah, hujan berhenti. Bau tanah basah naik perlahan. Maya memeluk liontin, Arman menggenggam potongan kain dengan huruf N. Dua benda kecil, dua saksi yang tak pandai berdusta. Dan tepat sebelum lampu kamar dipadamkan, ada kata yang akhirnya berani tinggal di dada mereka. Pulang. Pagi itu langit bersih setelah hujan. Arman menjemput Maya di rumah singgah. Nenek dititipkan pada perawat yang ramah, Raka mengantar sampai gerbang, lalu pamit berdagang. Mobil menuju taman kecil di pinggir kota, tempat yang dulu menjadi langit favorit seorang anak. Begitu melangkah masuk, bau rumput basah dan suara peluit penjaga menyapa pelan. Di ujung jalan setapak ada ayunan tua, cat birunya memudar. Maya berhenti tanpa sadar, menatap sudut di dekat pohon flamboyan. Ia mengerutkan dahi, seolah ada benang halus yang menarik ingatan. Arman menunggu, tidak menyela. Maya berjalan ke sebuah bangku kayu. Di salah satu sudut sandarannya, ada goresan kecil berbentuk bintang. Jarinya menyentuh ukiran itu. Napasnya tercekat. Ia duduk, merasakan posisi yang anehnya pas di tubuhnya. Dulu, entah kapan, ia pernah duduk begini, menghitung burung yang melintas sambil memegang sesuatu di leher. Ia menatap liontin. Arman memalingkan wajah sejenak, menahan deras yang ingin pecah. Seorang kakek penjaga taman mendekat, mendorong gerobak, sampah pelan. Namanya Pak Karno. Arman menyapanya, bertanya apakah ia masih ingat anak kecil yang suka memanggilnya Om K, yang selalu minta ditiupkan balon kuning. Pak Karno terdiam, lalu tertawa kecil. Ia ingat betul, anak itu punya kebiasaan aneh, selalu menghitung 3 bangku dari gerbang, lalu berlari ke perosotan biru sambil berseru, langit milik kita. Maya berdiri pelan, melangkah 1, 2, 3 bangku, lalu menoleh ke perosotan biru. Bibirnya bergerak sendiri. Langit milik kita. Suaranya pecah, bukan karena dipaksa, melainkan karena menemukan pintu yang lama tertutup. Arman mengusap mata, tidak menyembunyikan apapun lagi. Pak Karno menepuk bahunya, senyum yang mengerti lebih banyak dari kata. Arman mengeluarkan layang-layang, kecil dari bagasi warna kuning seperti balon favorit yang dulu selalu habis lebih cepat. Mereka berdua berlari ke lapangan rumput. Angin pagi mengangkat kertas tipis itu ke udara. Maya tertawa pelan, tawa yang baru. Arman berlari di belakang, menahan benang, belajar lagi cara melepas tanpa kehilangan. Di saat yang sama, Dimas duduk di ruang rapat kosong, menelpon seseorang dari dewan. Ia memutar cerita tentang perusahaan yang terancam oleh drama pribadi. Ia juga mengirimkan tawaran halus pada Raka melalui orang suruhannya untuk menjauh dari Maya. Imbalannya sebuah kios kecil. Raka menatap amplop itu lama, kemudian mengembalikannya. Ia bilang, hidup tidak perlu dibeli untuk menjadi tenang. Sore merayap. Arman dan Maya duduk di bawah flamboyan, berbagi roti dan air mineral. Arman bercerita singkat tentang ibu Maya yang dulu suka memotret langit di taman ini. Maya mendengarkan, menyimpan setiap detail seperti menambal kain yang sobeknya panjang. Ia tidak buru-buru mengganti namanya, ia hanya memeluk keduanya, Maya yang menguatkannya dan Nadia yang mengembalikannya. Sebelum pulang, Arman menelpon pengacara. Ia meminta proses administrasi dilakukan hati-hati, tidak perlu pengumuman, keselamatan. Maya dan nenek tetap yang utama. Pengacara setuju, semua disiapkan tanpa hingar-bingar. Di gerbang taman, Pak Karno melambai. Raka sudah menunggu dengan gerobak yang masih hangat aromanya. Maya mengambil 2 tusuk sate, membaginya pada Arman sambil tertawa malu. Di kejauhan, seseorang menekan tombol kamera dari balik kaca mobil gelap, lalu pergi. Malam turun perlahan. Di rumah singgah, nenek tidur lebih tenang. Maya memegang liontin, mengulang kata yang tadi keluar begitu saja. Langit milik kita. Arman menatap bintang pertama,
merasa akhirnya tahu bagaimana cara memanggil pulang tanpa membuatnya takut. Dan di tempat lain, Dimas menyusun langkah berikut, tidak sadar bahwa kebenaran sudah punya pijakan yang sulit digoyang. Pagi itu lini masa kembali gaduh. Akun gosip menyebar video potongan yang menampilkan Arman memberikan amplop pada Maya di depan klinik. Narasinya kejam. Arman menatap layar sebentar, lalu mematikan ponsel. Ia memilih satu hal lebih penting, menjaga orang-orang yang ia sayangi tetap tenang. Di rumah singgah, Maya membantu nenek sarapan. Senyum nenek tipis, napasnya pendek. Maya menenangkan, mengusap punggungnya. Raka datang membawa bubur hangat, bercanda kecil agar ruangan tidak terasa tegang. Namun menjelang siang, dada nenek tiba-tiba sesak. Maya panik, Raka berlari memanggil perawat. Ambulans kecil yayasan mengantar ke rumah sakit terdekat. Arman menyusul. Di lorong yang bau antiseptik, ia menggenggam tangan Maya, menenangkan dengan suara yang pernah menidurkan seorang anak kecil. Dokter keluar, bilang kondisinya kelelahan dan butuh observasi. Maya mengangguk, mata merah, tetapi ada rasa lega karena tertangani. Ponsel Arman bergetar. Sebuah email resmi masuk. Undangan rapat pemegang saham luar biasa, besok pagi, agenda tunggal membahas kepemimpinan demi menjaga reputasi perusahaan. Nama pengusul, Dimas Prasetya. Arman tersenyum tipis, bukan marah, melainkan paham medan. Ia menelpon pengacara, meminta semua data soal hasil tes, nota perhiasan, dan catatan terminal disiapkan rapi. Ia tidak ingin perang, ia hanya ingin kebenaran berdiri di ruang yang terang. Sore, Maya kembali ke bangku lorong dengan mata sembab. Ia mengucap terima kasih pada Arman dan Raka, merasa bersalah karena kehadirannya membawa badai. Arman menggeleng. Ia berkata, badai bukan salah kapal yang akhirnya menemukan pelabuhan. Kapal justru dibuat untuk pulang melewati badai. Di sisi lain kota, Dimas duduk di ruangan gelap menatap ulang video editan yang ia pesan. Ia mengirimnya ke beberapa akun gosip untuk memastikan malam ini tetap bising. Ia yakin besok pagi Dewan akan datang dengan pikiran yang sudah dibentuk. Menjelang malam, dokter mengizinkan satu orang menunggui nenek. Maya memilih tinggal, Raka menawari bergantian nanti. Arman pamit sebentar untuk menyiapkan dokumen. Saat Maya hendak mematikan ponsel, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalimatnya singkat, dingin seperti logam. Kalau kau sayang nenekmu jauh dari Arman, jangan datang ke kantornya besok. Maya menatap layar lama, jantungnya berdebar tidak karuan. Ia menoleh ke ranjang, melihat dada nenek teratur naik turun. Di luar jendela, lampu kota berkelip. Ia menggenggam liontin erat-erat, menutup mata, dan berbisik pada dirinya sendiri bahwa kebenaran tidak boleh ditawar. Di parkiran, mobil Arman melaju pelan, membawa map berisi bukti yang siap diletakkan di atas meja. Besok, badai akan menabrak pintu, dan seseorang akan memilih berdiri. Pagi itu, ruang rapat lantai teratas terasa dingin. Kursi pemegang saham terisi penuh, layar besar menunggu presentasi. Dimas membuka rapat dengan suara manis, menampilkan potongan video yang sudah diedit tentang Arman dan Maya. Katanya, demi reputasi, perusahaan harus dipimpin orang yang bersih dari drama. Arman berdiri tanpa terburu-buru. Ia tidak menanggapi video. Ia meletakkan map di meja, mengeluarkan 3 hal. Hasil DNA bersegel, nota pembuatan liontin kembar, dan catatan terminal tentang anak perempuan yang ditemukan pada malam hujan 10 tahun lalu. Suaranya tenang. Ia berkata urusan keluarga tidak akan memengaruhi profesionalitasnya, tetapi kebenaran tidak boleh dibiarkan dipelintir. Lalu ia menelpon kepala laboratorium di speaker. Suara di seberang membenarkan. Hanya 1 paket resmi diserahkan langsung pada Arman. Tidak ada email hasil. Rapat hening. Dimas tersenyum tipis, mencoba menyela dengan kata reputasi, namun suaranya kehilangan taring. Di rumah sakit, Maya menunggui nenek. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari nomor tak dikenal menyuruhnya menjauh. Maya memandang nenek yang terlelap, lalu mengetik balasan singkat. Kami tidak menjual kebenaran.
Ia menutup ponsel, mengusap liontin, dan berbisik pada diri sendiri bahwa takut bukan alasan untuk mundur. Kembali ke ruang rapat, seorang kurir mengetuk pintu membawa amplop dari laboratorium ditujukan pada Dewan. Kepala lab mengirim salinan, log penyerahan dan rekaman CCTV pintu belakang. Di layar, terlihat jelas Arman menerima paket bersegel. Ada juga log permintaan perubahan alamat penerima yang diajukan orang bernama Dimas Prasetya beberapa jam setelahnya. Ruangan berubah senyap. Beberapa pemegang saham saling pandang. Dimas berdiri, mencoba tertawa kecil, menyebut ini hanya salah paham administrasi. Namun kepala bagian hukum perusahaan angkat bicara, meminta audit internal segera dan menunda keputusan soal kepemimpinan sampai audit selesai. Arman mengangguk, setuju. Ia tidak ingin menang karena teriakan, ia ingin terang, bekerja di ruang yang sah. Sore Arman menuju rumah sakit. Ia membawa roti hangat. Maya menyambut dengan mata lelah namun teguh. Arman berkata, badai mulai pecah sendiri. Maya menjawab, kalau fondasinya benar, rumah tidak roboh. Raka datang beberapa menit kemudian membawa kuah sate untuk nenek. Di tempat lain, Dimas duduk sendirian di mobil gelapnya. Ponselnya bergetar. Pesan pendek dari orang laboratorium yang dulu ia dekati. Saya dipanggil untuk memberikan keterangan resmi. Dimas memejamkan mata untuk pertama kalinya merasakan sunyi yang tidak berpihak. Malam turun dan kebenaran perlahan menyalakan lampu-lampu kecil di sepanjang jalan pulang. Pagi itu tim audit internal mulai bekerja. Divisi TI menemukan jejak permintaan perubahan alamat hasil lab dari akun kantor atas nama Dimas serta pengiriman file ke email anonim. Dimas dipanggil untuk klarifikasi. Ia tersenyum tipis, menyebut salah paham, tetapi keringat dingin di pelipisnya, bercerita lain. Bagian hukum menahan keputusan, semua bukti dikumpulkan rapi. Di rumah sakit, Maya duduk di samping ranjang. Nenek tertidur dengan napas lebih tenang. Arman datang membawa tablet berisi album lama. Foto ulang tahun kecil di taman, goresan bintang di bangku kayu balon kuning. Maya menatap lama, lalu berbisik tentang satu detail yang tiba-tiba muncul seperti lampu menyala. Boneka kelinci kecil bernama Lala. Arman terdiam, mengangguk, matanya berkaca-kaca. Nama itu hanya mereka berdua yang tahu. Siang, Raka merekam video pendek dari depan gerobaknya. Ia meminta orang-orang mendoakan kesehatan nenek dan berhenti menyebar gosip. Videonya sederhana, suaranya jujur. Komentar dukungan mengalir seperti air bening. Maya melihatnya dan tersenyum pelan, merasa dunia tidak sepekat kemarin. Sore, seorang pria bersetelan rapi mencoba mengurus pemindahan perawatan nenek dengan alasan fasilitas. Petugas menolak karena tidak ada surat kuasa. Kamera keamanan merekam semuanya. Arman menerima laporan dan hanya memberi satu instruksi. Semua tindakan harus atas persetujuan Maya. Menjelang malam, nenek terbangun. Tangannya mencari Maya, suaranya serak, tapi matanya jernih. Ia berkata, ada satu hal yang belum pernah diucapkan. Malam hujan di terminal itu, anak kecil yang dipanggilnya Rezeki tidak datang sendirian. Ada pria bertopi merah yang menyerahkan, sebentar, bilang mau menelpon keluarga lalu menghilang. Di kardus kecil tempat anak itu dibaringkan, ada sobekan struk toko perhiasan dari Gang Pecinan dan karcis bus yang kemudian disimpan Pak Surya. Nenek minta maaf karena dulu takut urusan polisi dan memilih diam. Arman menenangkan, mengatakan kebenaran yang datang terlambat, tetap kebenaran. Nenek mengangguk, napasnya sempat tersengal. Perawat datang, memeriksa, lalu memberi oksigen. Keadaan kembali stabil. Maya mencium kening nenek, air matanya jatuh satu-satu, bukan karena putus asa, melainkan karena sebuah pintu masa lalu, akhirnya, membuka celah. Di lorong, Arman berdiri bersama Raka. Ia menyebut 3 petunjuk yang kini saling mengait. Struk perhiasan, karcis bus, dan pria bertopi merah. Besok mereka akan kembali ke terminal dan Gang Pecinan menelusuri nama lama yang tertinggal di arsip. Raka mengangguk siap menemani.
Di tempat lain, Dimas menatap layar panggilan tak terjawab dari bagian audit. Untuk pertama kalinya, ruang yang gelap itu terasa sempit. Malam itu, Maya memeluk Liontin. Arman menggenggam kotak beludru. Di antara mereka ada tekad yang sama, menemukan siapa yang memutuskan tali keluarga pada malam hujan itu, dan menautkannya kembali tanpa meninggalkan dendam. Pagi itu, Arman, Maya, dan Raka kembali ke terminal. Pak Surya menyambut di pos kecilnya. Dari laci tua, ia mengeluarkan plastik bening berisi sobekan karcis dan secarik kertas ringkas. Di belakang kertas ada tulisan tangan pudar. Pria topi merah tanya alamat pemesan Liontin. Ditolak. Pak Surya mengingat hari itu. Lelaki bertopi merah tampak panik seperti mengejar waktu. Mereka lalu menuju gang pecinan. Bu Rati memeriksa buku catatan lamanya. Di margin halaman pesanan Arman, ada coretan kecil gambar topi dan catatan singkat. Datang pria topi merah minta alamat Arman. Saya tolak, bau solar kuat, tangan luka. Bu Ratih menatap mereka. Ia menyebut satu nama porter lama di Terminal Utara, Iwan, yang dulu sering datang menukar uang kecil. Ia memberi nomor kontak seorang. Kenalan yang tahu kabar Iwan. Siang, mereka menemukan Iwan di gudang Terminal Utara. Lelaki kurus berjaket lusuh itu awalnya waspada. Arman tidak menekan, hanya menjelaskan mereka mencari kebenaran tanpa menyalahkan. Iwan akhirnya bercerita. Malam hujan itu, seorang perempuan bersyal abu memintanya menjaga sebentar seorang anak yang demam. Ia pergi mencari telepon umum untuk menghubungi nomor yang diberikan perempuan itu. Tapi ketika kembali, perempuan hilang. Di kardus anak itu ada sobekan strok perhiasan dan karcis bus yang kemudian ia titipkan ke pos. Ia menitipkan anak ke Pak Surya karena takut salah langkah. Iwan menghela napas, lalu menunduk. Seminggu lalu, 2 orang mendatanginya menyuruh diam. Salah satu mengenakan jam mahal, meninggalkan pesan singkat di ponselnya. Jangan buka mulut. Iwan menunjukkan pesan itu. Raka menatap sekeliling, nalurinya menangkap gerak yang tidak ramah di ujung lorong. Arman bertanya satu hal terakhir. Apakah Iwan melihat sesuatu yang lain malam itu? Iwan mengangguk ragu. Ia ingat sebuah sedan hitam berhenti sebentar di dekat gerbang belakang terminal. Sopirnya memakai gantungan kunci berlogo huruf A besar. Ia tidak yakin, tapi merasa pernah melihat logo mirip di spanduk acara perusahaan Arman dulu. Arman terdiam. Ia tidak menyimpulkan apapun, namun ia tahu ini petunjuk penting. Ia berjanji melindungi Iwan sebagai saksi. Tiba-tiba 2 pria muncul di pintu gudang. Tatapan mereka tajam, langkahnya mengurung. Raka berdiri di depan Maya dan Iwan. Arman mengangkat tangan, suaranya tegas, namun tenang, tempat ini ramai, jangan buat ribut. 1 detik yang panjang lewat. Dari luar, Pak Surya dan 2 petugas keamanan terminal masuk, terpanggil oleh keributan kecil. 2 pria itu mundur perlahan dan menghilang ke kerumunan. Arman menepuk bahu Iwan, meminta nomor ponselnya dan memberi kontak pengacara untuk perlindungan. Maya berterima kasih, suaranya lembut namun yakin. Di perjalanan pulang, mereka bertiga terdiam, masing-masing menyusun ulang potongan yang tercecer. Perempuan bersial abu, topi merah, bau solar, sedan hitam, logo huruf A, menjelang senja. Arman menghubungi tim audit dan keamanan internal. Ia meminta daftar kendaraan perusahaan yang aktif di area terminal pada tanggal hilangnya Nadia. Ia tidak mengejar dendam, ia mengejar terang. Di rumah singgah, Maya memeluk nenek sambil berbisik pelan. Ia merasa semakin dekat dan sekaligus tahu ada bayangan yang belum mau pergi. Besok, pintu lain akan diketuk. Pagi itu, Arman menerima berkas dari audit internal. Ada daftar mobil perusahaan yang tercatat melintas dekat terminal pada tanggal hilangnya Nadia. 1 baris membuatnya menahan napas. Sedan hitam dari pool kantor, plat sesuai arsip lama parkir, terminal, terhubung keychain hadiah acara anniversary perusahaan dengan huruf A besar. Pengguna tercatat sebagai sopir cadangan bernama Rudi. Ditugaskan oleh staf khusus di unit Dimas. Arman meminta alamat Rudi.
Siang itu ia, Maya, dan Raka mendatangi warung kecil di pinggir garasi travel. Rudi datang dengan langkah ragu. Arman tidak mengancam, hanya menjelaskan bahwa mereka mencari kebenaran tanpa menunjuk siapapun. Rudi menatap meja lama, lalu bercerita patah-patah. Malam hujan itu, ia diminta menunggu di gerbang belakang terminal. Seorang perempuan bersyal abu mendekat, membawa anak demam, meminta waktu sebentar untuk menelpon keluarga. Tak lama muncul pria bertopi merah menyuruhnya pergi ke arah gang pecinan, namun Rudi menolak karena tugasnya hanya menunggu. Ketika ia kembali dari mencari telepon umum, perempuan dan pria itu sudah lenyap. Ia panik, lalu melihat porter menggendong anak itu ke pos. Besoknya ia dipanggil seseorang dari kantor, diingatkan untuk tidak mencampuri urusan keluarga atasan. Ia memilih diam. Maya menggenggam liontin erat. Raka mengangguk, meminta Rudi menuliskan kronologi sederhana. Arman berkata, perlindungan hukum akan disiapkan. Ponsel Rudi tiba-tiba bergetar. Pesan pendek masuk. Jangan ceroboh, keluargamu bisa repot. Rudi pucat. Arman meminta ia mengganti nomor dan sementara tinggal di rumah singgah yayasan. Rudi mengiyakan dengan mata basah. Sore, bagian TI mengirim tambahan bukti. Ada log permintaan kendaraan dari akun staf Dimas pada malam itu, disertai catatan manual yang disusul coretan Urgent PR. Arman tidak menafsirkan apa-apa di ruang chat. Ia hanya menyusun semua berkas, log mobil, keterangan Rudi, catatan terminal, nota perhiasan, hasil DNA. Ia menelpon pengacara, berkata saatnya membuat laporan resmi ke kepolisian, bukan untuk membalas, melainkan untuk menaruh kebenaran di tempat yang bisa menjaganya. Malam, Maya duduk di sisi ranjang nenek, menceritakan singkat pertemuan dengan Rudi. Nenek mengusap pipi Maya, berbisik bahwa jalan pulang memang panjang, tapi langkah sudah benar. Di luar, Raka mengantar Iwan menandatangani pernyataan saksi. Kota pelan-pelan sunyi. Arman menutup map tebal di meja kerjanya. Di balik kaca, bayangan orang yang dulu bermain di gelap mulai kehilangan tempat. Dan di dalam dada mereka bertiga, ada keyakinan yang baru. Pintu kebenaran sudah terbuka. Tinggal berani melangkah masuk. Pagi itu Arman, Maya, dan Raka datang ke kantor polisi bersama pengacara. Map tebal berisi hasil DNA bersegel, nota liontin, catatan terminal, keterangan Rudi dan Iwan, serta log kendaraan diletakkan rapi di meja penyidik. Arman berkata singkat, kami tidak menuduh, kami minta kebenaran dijaga. Penyidik mengangguk, memfotokopi berkas, dan langsung menjadwalkan pemeriksaan saksi. Rudi dan Iwan diminta tinggal sementara di tempat aman milik yayasan. Di rumah singgah, napas nenek lebih teratur. Maya membacakan doa pelan, lalu berangkat kerja setengah hari. Raka menemaninya sampai gerbang, berjanji menjemput sore. Hari itu Maya menyapu dengan hati ringan. Ia merasa langkahnya memiliki arah. Siang, Dewan Komisaris mengumumkan Dimas dinonaktifkan sementara sampai audit selesai. Aksesnya dibatasi. Dimas menutup pintu ruangannya, wajahnya pucat. Ia mencoba menelpon beberapa orang lama, tetapi banyak yang tidak mengangkat. Sore, penyidik menghubungi Arman. Ada temuan baru. Rekaman CCTV toko fotokopi dekat Gang Pecinan menunjukkan pria bertopi merah malam itu, menukar uang receh dan membeli kartu telepon. Nomor kartu itu cocok dengan panggilan singkat ke pos terminal pada jam yang sama. Di rekaman pantulan kaca etalase terlihat sekilas sedan hitam berhenti di gerbang belakang. Dalam bingkai yang buram, gantungan kunci huruf A berayun. Arman mendengar kabar itu tanpa selebrasi. Ia hanya bilang terima kasih dan siap membantu lagi jika diperlukan. Malamnya, ia duduk di samping ranjang nenek bersama Maya. Mereka bercerita tentang taman, lagu Nina Bobo, dan boneka kelinci Lala. Nenek tersenyum, mata tuanya bening. Di luar, Raka membeli bubur untuk berjaga malam. Saat kembali, ia menemukan sebuah amplop coklat diselipkan di pagar rumah singgah. Di dalamnya ada foto lama.
Anak kecil memegang balon kuning di taman, di kejauhan tampak punggung seorang perempuan bersyal abu. Di sudut foto ada goresan pulpen. Jangan cari aku. Raka menelan ludah, lalu menyerahkan foto itu pada Arman. Maya menatap lama, jantungnya berdebar pelan. Ia tidak mengenali wajah perempuan itu, tapi rasa di dada berkata ia pernah mencium wangi syal yang sama. Ponsel Arman bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Hentikan, atau kertas berikutnya bukan foto. Arman menarik napas, menatap Maya dan Raka. Suaranya tenang. Kita tidak mundur. Kita jalan dengan terang dan saksi. Ia menghubungi penyidik, melaporkan ancaman dan mengirimkan foto. Malam merapat. Di balik jendela, kota berkilau. Di dalam kamar, 3 hati saling menguatkan. Di luar pagar, ada bayangan yang belum mau pergi. Besok, mereka akan menyalakan lampu lebih terang. Pagi itu penyidik memeriksa foto yang dikirim pelaku. Di belakang kertas ada cap pudar, kirana foto, pasar dekat Taman Flamboyan, 11 tahun lalu. Arman, Maya, dan Raka mendatangi kios kecil. Itu, pemiliknya Pak Guntur masih menyimpan arsip digital lama. Ia ingat perempuan bersyal abu memesan cetak kilat sambil berkata, tidak perlu banyak salinan. Bau minyak tanah tercium kuat. Pak Guntur membuka folder tanggal yang sama. Di satu, bingkai wajah perempuan itu tertangkap pantulan kaca etalase. Arman membeku. Itu Sari, mantan pengasuh Nadia yang mengundurkan diri seminggu setelah anaknya hilang. Siang, penyidik mencocokkan data. Nama Sari ternyata pernah tercatat sebagai pekerja kontrak di unit logistik di bawah tim Dimas. Benang-benang lama mulai saling mengikat. Arman tidak meledak. Ia hanya berkata, yang ia butuhkan sekarang adalah alamat terakhir Sari, bukan amarah. Ponsel Maya bergetar. Nomor ancaman itu mengirim pesan baru, hentikan atau ada yang terluka. Penyidik menyusun rencana. Balas pesan dan ajak bertemu malam ini di terminal, seolah Maya hendak menyerahkan berkas untuk mengakhiri semua. Raka menatap Maya, berkata ia akan berdiri 1 langkah di depannya. Arman setuju. Polisi menyebar di sekitar lokasi. Malam tiba. Lampu terminal remang. Maya berdiri di dekat pos Pak Surya, menggenggam map kosong. Raka beberapa meter di depan, seolah berbincang santai dengan penjual minuman. Arman menunggu di sisi lain, mata tak lepas dari liontin di leher anaknya. Seorang pria bertopi merah muncul dari bayangan, langkahnya cepat. Ia menyambar map dari tangan Maya. Raka menahan bahunya, tubuh mereka saling dorong. Peluit melengking, polisi datang dari 2 arah. Pria itu tertangkap, topinya jatuh ke lantai. Di ruang kecil, pria itu gemetar, namanya Randy. Ia mengaku disuruh orang kantor bernama Suryo, staf kepercayaan Dimas. Tugasnya menyebar gosip, menakut-nakuti saksi, dan mencari cara memutus jejak. Tentang malam hujan bertahun-tahun lalu, ia tahu satu hal dari cerita Sari. Sari panik karena menerima ancaman agar membawa anak keluar rumah sementara. Ia berniat mengembalikan, tetapi keributan di terminal membuatnya mundur dan berlindung. Setelah itu, semuanya kacau. Ia pergi, lalu menghilang dari kota. Maya menatap lantai, dadanya sesak. Arman menggenggam tangannya, berkata pelan bahwa kebenaran tidak selalu rapi, tapi tetap kebenaran. Polisi membawa Randy untuk pengembangan dan memanggil Suryo besok pagi. Nama Sari resmi masuk daftar pencarian. Di luar pos, udara malam terasa lebih ringan. Pak Surya menyodorkan teh panas. Raka menatap Maya, matanya tenang. Kita sudah sampai di pintu, katanya. Arman mengangguk. Besok mereka akan mencari Sari. Bukan untuk menghukum terlebih dulu, melainkan untuk meminta alasan yang memutus satu keluarga di malam hujan itu. Langit di atas terminal gelap, tetapi di hati mereka sebuah lampu kecil sudah menyala dan enggan padam. Pagi itu, Suryo duduk di ruang penyidik dengan wajah pucat. Pertanyaannya sederhana, jawabannya berputar. Pada menit ke-20, ia menyerah. Ia mengaku mendapat perintah lisan dari Dimas untuk mengamankan reputasi dengan cara apapun, termasuk mengubah alur pengiriman hasil lab dan menekan saksi. Tentang malam hujan 10 tahun lalu, ia tidak terlibat langsung,
Nama yang ia dengar cuma satu, Sari. Dari ponsel Randy dan catatan pengiriman uang kecil, polisi menemukan jejak Sari di kota pesisir 2 jam perjalanan. Arman, Maya, dan Raka ikut bersama tim kecil. Jalanan membentang, angin laut menyambut dengan bau asin yang menenangkan sekaligus menegangkan. Mereka berhenti di sebuah rumah kontrakan sederhana. Pintu dibuka pelan. Sari berdiri di ambang, bersyal abu yang warnanya sudah pudar. Tatapannya terkejut, lalu pasrah. Di meja kecil ada setrika, tua di dinding tergantung foto pantai. Maya menahan napas. Arman mengangguk singkat, suaranya jernih. Kami datang bukan untuk marah. Kami ingin mendengar yang benar. Sari duduk, tangannya gemetar. Malam itu, katanya, ia menerima telepon anonim yang mengancam akan mencelakai keluarganya jika Nadia tidak dibawa keluar rumah sebentar. Ia panik, berharap bisa menenangkan keadaan dan menghubungi Arman dari terminal. Di sana, suasana kacau, hujan deras, telepon umum macet. Seorang pria bertopi merah mendekat, memberi petunjuk palsu tentang tempat yang aman. Sari mundur ketakutan, bersembunyi di kios foto. Saat berani kembali, anak itu sudah dibawa porter ke pos. Sari mengejar, tapi melihat sedan hitam dan kerumunan, ia takut dituduh menculik. Malam itu ia kabur, memutus semua kontak, dan menanggung sunyi bertahun-tahun. Ia membuka kotak kecil. Di dalamnya ada jepit rambut kuning dengan cat kecil terkelupas. Hadiah ulang tahun Nadia. Sari meletakkannya di meja, menangis tanpa suara. Maafkan aku, katanya, aku pengecut. Maya memegang jepit itu. Ada rasa perih dan lega yang datang bersamaan. Ia berkata pelan, kita semua terluka oleh malam itu, tapi kebenaranmu membuat jalan kami lebih terang. Arman menghela napas panjang, seperti meletakkan beban batu dari punggung. Ia meminta Sari bersaksi. Sari mengangguk. Menjelang senja mereka kembali ke kota. Nenek di rumah singgah tertidur tenang, tekanan darahnya stabil. Raka menyiapkan teh hangat. Arman menelpon pengacara, memastikan perlindungan untuk Sari sebagai saksi kunci. Di gedung kantor, Dimas menerima panggilan resmi panggilan pemeriksaan lanjutan. Ia menutup ponsel dengan tangan bergetar. Malam turun. Maya menaruh jepit rambut di samping liontin, 2 tanda kecil yang memulangkan ingatan. Arman duduk di dekat jendela, menatap lampu kota. Untuk pertama kalinya, ia merasa ujung cerita mulai terlihat. Bukan akhir yang bising, melainkan pintu pulang yang bisa ditutup pelan dengan hati yang utuh. Pagi itu, Sari resmi memberi keterangan tertulis di depan penyidik. Ceritanya runtut, sesuai rekaman dan arsip. Randy dan Suryo menandatangani berita. Acara, nama Dimas dicatat atas dugaan menghalangi proses dan menyebar kabar palsu. Arman tidak bersorak. Ia hanya mengucap terima kasih pada semua yang berani bicara benar. Siang, perusahaan mengumumkan hasil audit sementara. Tidak ada penyimpangan dalam keputusan operasional Arman. Isu gosip dinyatakan tidak benar dan Dimas dinonaktifkan sampai proses hukum selesai. Nada pernyataan dingin tapi tegas. Lini masa mulai tenang. Komentar dukungan mengalir ke Maya dan Nenek. Di rumah singgah, Nenek duduk di kursi roda menikmati matahari. Maya mendorong pelan, bercerita tentang jepit rambut kuning yang kini diletakkan di samping liontin. Nenek tersenyum, menatap Arman yang berdiri tak jauh di bawah flamboyan halaman kecil. Ada damai yang tidak berisik. Arman meminta izin pada Nenek, suaranya lembut. Ia ingin menemani Maya melengkapi dokumen kependudukan tanpa memaksa apapun. Nenek mengangguk, matanya berkaca-kaca. Sore, Raka datang membawa sate. Mereka bertiga makan di bangku halaman. Raka mengeluarkan kotak kayu kecil. Bukan berlian, hanya cincin perak sederhana. Suaranya gemetar sedikit. Ia bilang, ia tidak punya banyak harta, hanya niat menjaga. Jika Arman berkenan menjadi wali, jika Nenek merestui, ia ingin meminang Maya dengan cara yang tenang. Maya menunduk, air matanya jatuh,
Bukan karena sedih, melainkan karena merasa akhirnya dipilih, bukan sebagai kisah tragis, melainkan sebagai rumah. Arman menatap Raka lama. Ia melihat kejujuran yang pernah menolong saat semua orang memilih memalingkan muka. Ia mengangguk. Besok katanya mereka mengurus berkas sederhana, lalu memilih tanggal yang tidak perlu mewah. Nenek menepuk tangan Maya, berbisik restu yang hangat. Malam, Arman berdiri di jendela, kota berpendar seperti jarum-jarum kecil cahaya. Di meja ada map kosong untuk identitas baru, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menyambungnya. Maya memegang liontin dan jepit rambut. Di luar, Raka menutup gerobaknya, menatap langit dan mengucap syukur yang pendek. Di tempat lain, Dimas duduk sendirian menatap panggilan pemeriksaan lanjutan. Ruang yang dulu terasa luas kini sempit. Kebenaran tidak berteriak, tapi membuat orang kehabisan alasan. Dan di ujung hari, 3 hati yang dulu tercerai-berai berkumpul dalam keheningan yang utuh. Besok mereka melangkah ke pintu yang baru, tanpa lupa pada jalan panjang yang membawa mereka sampai ke sini. Pagi itu halaman rumah singgah ramai oleh senyum. Di bawah pohon flamboyan, kursi disusun sederhana. Nenek duduk di kursi roda dengan selendang tipis. Sari berdiri agak belakang, menunduk, menahan haru. Raka datang membawa gerobak kecil yang baru dicat. Maya memegang liontin di dada, jepit rambut kuning terselip manis di sisi kepala. Arman berdiri di depan, napasnya ditata. Ia menjadi wali. Suaranya bergetar saat menyebut nama Maya, lalu berhenti sejenak seperti menahan banjir kenangan atas Nadia, kecil. Akad berlangsung singkat. Raka mengucap janji dengan mata yang jernih. Maya menyambutnya dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Tepuk tangan meletup pelan seperti doa yang mendarat. Setelah prosesi, Arman memeluk Maya lama. Ia berbisik bahwa rumah ini tidak lagi kosong. Raka menyalami Arman, berjanji menjaga tanpa banyak kata. Nenek mengangkat tangan memberi restu. Ia berkata, "Sekarang pulang sudah lengkap." Sari mendekat dengan langkah ragu. Maya meraih tangannya lebih dulu. Tidak ada pidato, hanya kalimat pendek yang menutup luka. Kita hidupkan esok tanpa dendam. Siang. Menjelang, Arman mengumumkan 2 hal. Perusahaan membentuk beasiswa untuk anak jalanan dan klinik gratis keliling bekerja sama dengan yayasan. Namanya diambil dari liontin hati. Lalu untuk Raka dan Maya, ada izin kios kecil di sisi taman, tempat orang makan tanpa takut dihakimi. Raka tertawa gugup, Maya menatap langit, mengucap syukur yang hangat. Di gedung pusat, papan pengumuman ditempeli hasil audit final. Dimas resmi diberhentikan dan menjalani proses hukum karena menghalangi kebenaran. Berita itu lewat seperti bayang yang kehilangan tiang. Tidak ada sorak, hanya lega yang tenang. Menjelang sore, mereka berjalan ke taman lama. Balon kuning terikat di pergelangan tangan Maya. Di bangku dengan goresan bintang, boneka kelinci Lala diletakkan sebagai tanda kenangan yang pulang. Arman mengeluarkan layang-layang kuning. Angin mengangkatnya tinggi. Raka memegang benang. Maya berlari kecil sambil tertawa. Liontin memantulkan cahaya matahari. Malam datang pelan. Lampu kota menyala seperti kunang-kunang. Di kios baru mereka, panci kecil mengeluarkan uap harum. Orang-orang singgah. Tak ada kamera, tak ada gosip. Hanya cerita yang berjalan di atas kaki sendiri. Maya memeluk Arman sebelum menutup kios. Ia berbisik, "Ayah, terima kasih sudah menemuiku sampai sini." Arman mengangguk, mata berkaca. Di hati mereka, sebuah kalimat tinggal dengan damai. Kehilangan panjang telah menjadi jalan pulang. Dan mulai malam itu, langit betul-betul terasa milik mereka. Akhirnya, di bawah flamboyan yang jadi saksi, mereka benar-benar pulang. Liontin kecil bukan sekadar perhiasan, tapi pengingat bahwa harapan yang dijaga akan menemukan jalannya. Arman tak lagi sendiri, Maya tak lagi takut, Raka tetap setia, dan nenek tertidur dengan senyum yang damai. Kehilangan panjang berubah jadi jalan pulang. Dan mulai malam itu, langit betul-betul terasa milik mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, tekan subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan beri like agar kisah seperti ini terus hidup.
Share ke teman yang butuh semangat pulang. Tulis di komentar pulang, biar aku tahu kamu sampai episode terakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.